Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang. Selamat datang di Keren Destination Series. Nama saya Cynthia Lorene, moderator untuk webinar hari ini sekaligus mewakili Keren Indonesia. Jadi, Keren ini adalah event manajemen platform offline dan online. Keren Destination Series dalam rangka membantu pemerintah Indonesia yang berpartisipasi menghidupkan kembali pariwisata domestik yang telah terkena pandemik ini. Destination Series dan platform digital inovatif Keren Indonesia menghadirkan webinar untuk mempromosikan dunia mais dan menarik wisatawan lokal dan asing untuk ikut bergabung. Dalam kegiatan ini diharapkan agar Indonesia cepat pulih dan menjadi salah satu sektor industri utama yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, mendukung industri UMKM daerah, penerimaan devisa dan pajak utama di Indonesia. Nah, kali ini Keren Destination Series akan melaksanakan webinar yang bertemakan Malang, The Flower City of Indonesia. Sebutan kota-kota indah di Indonesia ini sepertinya tidak pernah lepas ya dari perhatian masyarakat, dari perhatian kita ya tentunya. Nah, senang sekali sudah hadir bersama kita beberapa panelis dari berbagai pihak. Untuk itu, sebelum kita masuk ke sesi presentasi, izinkan saya ingin menyapa satu persatu para panelis kita pada hari ini. Oke, yang pertama saya ingin menyapa yaitu Pak Supriyanto selaku General Manager The Onsen Hot Spring Resort Batu. Wah, ini namanya kayak Jepang-Jepang gini ya, Pak. Halo, selamat siang Pak Supriyanto. Siang, Mbak Cynthia. Apa kabar? Baik, oke. Terima kasih Pak Supriyanto ya sudah hadir nih, sudah ingin menemani kita pada hari ini. Sama-sama. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan ingin menyapa panelis kita yang kedua, yaitu ada Pak Dian Agus S. selaku Direktur Administrasi Bunpring. Wah, oke, kita akan sapa. Halo, selamat siang Pak Dian. Selamat siang Mbak, selamat siang. Oke, baik. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya, oke sip. Terima kasih Pak Dian yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke webinar kita pada hari ini. Sip, kalau kayak gitu saya ingin menyapa panelis kita yang terakhir, yaitu ada Kakak Cantik, ada Kak Fanti, selaku Marketing HW Grup Malang. Halo, terima kasih. Halo Kak Fanti, selamat siang. Halo, selamat siang. Kedengeran ya suaranya? Kedengeran Kak, oke. Sip, kayak gitu terima kasih ya Kak Fanti sudah hadir ya di webinar kita pada hari ini. Oke sip, kalau kayak gitu kita akan langsung aja lanjut ke pertanyaan pertama. Oke, kita akan menjawab. Berdiri pada tahun 2016. Nah, bagaimana nih cara The Onsen Resort diperkenalkan kepada wisatawan Indonesia khususnya masyarakat Malang? Ini gimana nih promosinya? Kok bisa tiba-tiba di Onsen Resort tuh tenar kayak gitu? Oke, Mbak Cynthia. Untuk ide untuk berdirinya onsen sendiri itu memang harus penuh pertimbangan dan keyakinan, karena seperti kita tahu kondisi Batu itu identik dengan villa dan kondisi Malang identik dengan hotel bisnis. Nah, celah ini yang kita ambil. Kenapa kita nggak bikinnya autentik? Yang di tahun 2016 yang lagi kenceng orang gandrung akan Jepang dan Korea baru awal-awal, bener nggak? Nah, dari ide itu akhirnya muncullah The Onsen. Dan apa yang kita pikirkan bisa dibilang 100% benar. Karena pada saat opening, soft opening, orang berdatangan ke sini untuk berfoto-foto waktu itu, karena kita tidak berpikir kalau akan sembeludak itu yang datang, sehingga kita mendapatkan komplain dari pemerintah daerah karena parkiran sampai penuh ke kampung waktu itu. Nah, dari ide itu kita nangkep bahwa market sudah dapat. Malang menerima onsen sebagai wisata baru dengan tematik Jepang yang cukup kuat. Nah, dari situ lebih mudah kita untuk menawarkan. Jadi kita dibantu teman-teman para pelaku wisata di area Batu dan Jawa Timur,
Bahkan kita dibantu dari teman-teman media apa namanya TV yang nasional. Kebetulan saya banyak teman, banyak pengambilan gambar, banyak keluar di video di TV, di berita, di entertainment banyak keluar dan kebetulan saya sudah lama berkecimpung di dunia hotel, jadi teman-teman Jawa Tengah juga banyak yang kontak dan dari situlah kita mendapatkan tempat di hati mereka dan alhamdulillah 3 tahun kita berjalan ini masuk tahun yang keempat, onsen masih bisa survive dalam kondisi pandemi yang sekarang gitu Mbak Cynthia. Jadi pada singkatnya promosi ini disupport oleh beberapa pihak selain teman media cetak, media elektronik dan pemerintah daerah juga membantu mempromosikan. Itu yang membuat onsen lebih dikenal bukan cuma sampai di Jawa Timur, tapi Indonesia pada umumnya dan beberapa tamu dari Asia Tenggara sudah banyak yang datang juga ke sini. Itu Mbak Cynthia. Oke, baik. Sip, terima kasih tanggapannya nih Pak Supriyanto. Oke, kita akan lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Kita akan berganti ke Pak Dian. Untuk Pak Dian, ini ternyata masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia ya atau API pada tahun 2020. Area atau spot apakah yang menjadi unggulan di Bunpring? Wah, keren sekali nih Pak. Boleh dijelaskan? Sebenarnya ada titik spot yang bisa dibuat untuk selfie, diantaranya adalah danau. Kita memiliki 2 danau, yang di sebelah timur atau agak kami sebutnya daerah atas. Itu danau itu kami isi ikan dengan ikan pandemik Jawa Timur. Ikan-ikan asli Jawa Timur. Sedangkan yang di bawah, di situ ada ikan koi, ada ikan nila, dan ikannya ini lumayan besar, dan banyak pengunjung yang suka memberi makan ikan-ikan tersebut. Di sebelah agak ke timur sendiri itu ada bambu-bambu yang jalan menuju ke sana, pinggirnya itu kami kasih carang tepinya, sehingga itu seakan-akan penampakan bambu seperti di Jepang. Jadi kami berusaha merawat kebersihannya, juga kami jalannya enak. Kami sediakan juga kalau misalnya males, mungkin capek atau mungkin lelah untuk berjalan, kalau hari Sabtu dan Minggu kita sediakan transport untuk keliling. Karena kalau melingkar itu kalau kita jalan kaki itu sekitar 1 kilometer. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik. Sip, terima kasih untuk Pak Dian jawabannya. Wah, saya jadi makin penasaran nih untuk jalan-jalan ke Malang. Ini mungkin boleh ya untuk fasilitas dari The Onsen Resort, terus jalan-jalan ke Bunpring, terus ke Hawaii Group, kurang transportasinya aja nih. Oke, kalau kayak gitu kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kita berganti ke Kak Fanti ya. Oke, untuk Kak Fanti, kembali buka di masa normal baru. Nah, bagaimana nih untuk tim Hawaii Group Malang memastikan bahwa protokol kesehatan mampu diterapkan dengan tepat oleh pelaku wisata dan wisatawan untuk menjaga keselamatan semua pihak. Oke, gimana Kak Fanti? Iya, baik. Gini ya, kami selaku dari manajemen Hawaii Group, otomatis siap nggak siap, kita harus siap ya menghadapi kondisi normal ini. Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi juga, ekonomi kreatif, di mana bagaimana untuk menjadikan tempat wisata ini aman, seperti itu. Jadi kan untuk ekonomi kreatif dan Dinas Pariwisata itu sudah menyusun PHS yang sangat benar-benar disusun dengan baik, karena ini untuk di Hawaii sendiri ya, untuk Hawaii Waterpark-nya sendiri, karena kita kan lebih ke kolam, di mana di situ orang akan bertemu, seperti itu. Jadi untuk Hawaii-nya sendiri, kita itu lebih ke kualitas air mungkin ya. Jadi kualitas air sudah ada juga, mungkin seperti yang disampaikan tadi dari Pak Supriyanto, untuk pH dan klorin jika itu seimbang,
itu akan membunuh bakteri seperti itu. Jadi mungkin untuk di Hawaii-nya kita lebih mengutamakan untuk kualitas airnya karena kita temanya mengusung water park seperti itu. Terus kemudian kalau untuk di Malang Net Paradise-nya sendiri mungkin karena ini non basah, jadi untuk pemeliharaannya lebih mudah ya. Mungkin kita hanya steril di disinfektan, terus kemudian kita untuk wahana yang sudah digunakan sama pengunjung lain kita semprot seperti itu. Terus kemudian untuk di Malang Smart Arena-nya juga sama, karena itu non basah, jadi untuk pengelolaannya lebih mudah. Kemudian juga kita ke pengunjung selalu mengedukasi di mana untuk pengunjung tetap selalu menerapkan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker di area wajib masker, dan untuk tempat cuci tangan kami untuk di Hawaii, di Malang Net Paradise sama di Malang Smart Arena dan Museum Indonesia itu kita telah tambahkan seperti itu. Jadi tetap harus sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak dengan pengunjung yang lain seperti itu. Baik, kalau kayak gitu, wah terima kasih untuk penjelasannya, untuk tadi ya dari Kak Fanti. Jadi bagi para peserta nih, harusnya nih ngerasa aman ya di Malang ataupun di Batu ya untuk berlibur, karena memang sih kalau saya lihat-lihat memang Malang ini masih kalau untuk kasus pandemik nggak terlalu seserius seperti yang di daerah Jabodetabek ataupun Bali seperti itu ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Ingin bertanya, bagaimana sih konsep awal terciptanya The Onsen Resort ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Mbak Cynthia, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya bisnis hotel itu adalah dynamic, di mana kita harus pintar-pintar mencari celah, gitu kan. Dan di tahun 2016, kita memang tahu bahwa di daerah Batu itu identik dengan villa. Dan di tahun-tahun itu budaya Jepang dan Korea mulai kenceng di Indonesia. Jadi kita ngambil Jepang dengan asumsi bahwa lokasi kita memang support banget dengan air panasnya, dengan suasananya, dengan dinginnya, dengan kabutnya. Itu kenapa kita ngambil konsep Jepang. Dan kita nggak tanggung-tanggung, karena semua properti kita datangkan dari Jepang, mulai dari kalau di Jepang tiketnya kan agak tebel tuh, yang namanya tatami itu kita datengin dari sono. Terus ada juga tempat tidurnya yang bisa digulung itu kalau di sana, yang futong itu kita juga datengin dari sana. Dan ornamen-ornamen kecil banyak kita datengin dari sana. Jadi pada saat orang Jepang datang pun dia akan menikmati gitu, akan kaget, dan dia merasakan memang atmosfer di desa di Jepang sana. Itu yang pengalaman dari mereka yang kita undang. Gitu. Jadi konsepnya kenapa bikin Jepang? Karena satu, area kita memang support sekali dengan konsep Jepang. Yang kedua, kalau dari sisi bisnis, ini adalah terobosan di mana persaingan tidak akan tinggi karena kita satu-satunya. Gitu. Kalau kita bilang market, ya memang waktu itu Jepang sama Korea budayanya mulai naik, gitu, mulai ngangkat gitu. Jadi ya itu kenapa kita ambil Jepang, Mbak Cynthia. Oke, baik. Sip, terima kasih untuk jawabannya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya dari peserta. Oke, apakah sudah ada upaya konservasi dan penganekaragaman hayati secara khusus bunga yang digunakan sebagai objek wisata? Soalnya banyak bunga yang mulai susah ditemukan lagi. Wah, ini siapa yang ingin menjawab nih? Oke, saya bantu jawab ya, Mbak Cynthia. Oke. Tadi di awal saya sudah perkenalkan, khususnya onsen dan pada umumnya adalah batu. Karena onsen adalah batu dan batu adalah onsen.
Dan beberapa apa destination untuk wisata di Batu tadi saya sudah sampaikan sudah mulai dibuka, termasuk tadi kalau kita bicara bunga sesuai dengan apa judul diskus kita hari ini, di Batu itu ada dua tempat yang di situ notabene mengakomodir koleksi bunga semua. Jadi ada Baloga, Batu Love Garden yang ada di area Pendem. Terus ada lagi di area Pujon itu juga ada taman bunga yang cukup luas yang baru itu cukup luas gitu. Jadi di situ teman-teman yang mungkin ingin mengenal atau ingin melihat seperti apa sih bunga-bunga yang di sana, baik yang dari negara tetangga, baik dari yang lokal Batu maupun Indonesia. Nanti bisa lihat di sana. Itu. Kalau dari narasumber lain, apa ada yang ingin menanggapi? Mungkin dari Bun Pring, Mbak. Oke, baik, boleh. Kalau untuk menjaga ekologi, memang dasar kami adalah ekowisata. Ekologi, wisata yang berbasis dengan ekologi. Di sana ada sebuah tanggung jawab moral, kami jangan sampai ekosistem di sana rusak. Karena air sumber itu mengaliri persawahan dari 3 desa. Jadi kalau misalnya, yaitu memang letaknya di desa kami. Wilayahnya memang sumbernya atau pusatnya, senternya itu ada di tempat kami. Jika ini sampai rusak, maka kami bertanggung jawab moral seakan-akan mengurangi pekerjaan atau juga mematikan sumber kehidupan dari warga 3 desa. Makanya ruangan itu kami bagi menjadi 3 dari 36,8 hektar tersebut. Yang sepertiga adalah murni, sepertiga tengah itu kami pakai peralihan. Di sana memang ada bangunan, tapi bangunannya itu terbuat dari bambu atau terbuat dari alam sehingga tidak merusak sumber mata airnya. Kemudian yang sebelah barat, kalau kita bilang modern sebenarnya juga nggak pas, tapi di sana ada kolam renang, ada tempat untuk jual makanan, ada tempat untuk parkir dan macam-macam kita taruh di sepertiga sebelah barat. Sedangkan kapasitas air selain digunakan untuk mengairi irigasi, untuk mengairi sawah, kami juga air tersebut disalurkan ke warga masyarakat, itu sebagai salah satu unitnya BUMDes juga, untuk air minum. Makanya pernah kami cekkan ke UB, Universitas Brawijaya, bahwa itu kualitasnya bagus, ya kami berani untuk bahkan langsung diminum di sana, itu sehat. Dan pH-nya juga lumayan bagus, pH-nya agak tinggi, sehingga bagi kesehatan pun sehat. Di sana juga ada sebuah area wisata yang sebuah tempat yang biasanya digunakan oleh warga umat Hindu. Kalau misalnya tahun baru Saka atau upacara itu mereka mengambil airnya dan di malamnya mereka mandi di sana. Sebuah tempat sumber kecil yang disebut dengan sumber towo. Kalau dalam bahasa Indonesia sumber tawar yang dipercaya oleh masyarakat untuk menawarkan segala macam penyakit dan racun. Kalau sebenarnya saya sendiri nggak tahu, itu butuh penelitian yang lebih lanjut. Sedangkan ada juga satu sumber yang aneh, itu tapi sudah bercampur dengan sumber towo itu, ada yang disebut dengan sumber gatal. Jadi kalau menyentuh sumber itu kulitnya gatal-gatal seperti biduran. Tapi kalau sudah campur dengan sumber towo maka itu penawarannya jadi sembuh. Jadi nggak terasa gatal. Ya itu mungkin butuh ahlinya di sana untuk apa sih kandungannya atau seperti apa. Ada sebuah sumber lagi, itu disebut dengan sumber awet muda. Menurut kepercayaan masyarakat kami, itu katanya kalau mandi atau sering cuci muka di sana maka kulitnya akan awet muda, nggak gampang keriput. Ya mungkin kandungan mineralnya yang tinggi. Kalau untuk spesifiknya saya sendiri yaitu serahkan pada ahlinya air saja. Demikian Kak, terima kasih. Oke, baik. Sip, terima kasih untuk Pak Dian. Mungkin kalau dari Pak Supriyanto sendiri apa ingin menanggapi? Ya, saya karena untuk menjaga ekologi menjadi tanggung jawab moral buat kita. Kebetulan tiga-tiganya yang panelis yang diundang kali ini sangat berhubungan erat dengan alam gitu ya. Begitu juga dengan kami. Jadi di tempat kami kita banyak nanam beberapa tanaman yang
yang notabene agak susah ditanam di tempat lain. Jadi kayak pohon pinus cukup banyak, terus tapi buya cukup banyak. Jadi pada saat keseimbangan alam antara kami sebagai building yang baru dengan alam, ini malah justru kita support supaya kondisi alam tetap terjaga, kesejukan terjaga, dan karena kebetulan tempat kami lebih dekat dengan lahannya perhutani, ya, yang notabene di situ memang menjaga ekologi kuatnya, sumber air bersih juga kejaga di situ, dan kami ikut merawat di sana. Kami berpartisipasi di sana, termasuk pemanfaatnya juga, gitu. Jadi saya sangat concern ke situ, dan kita mengedukasi ke tamu-tamu yang datang untuk membuang sampah pada tempatnya dan melakukan hal-hal yang positif untuk alam, gitu, Mbak Cynthia. Oke, baik. Sip, terima kasih untuk jawabannya. Ini ketiga narasumber kita keren-keren sekali ya pada hari ini. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, kepada Pak Supriyanto, kepada Pak Dian, dan juga kepada Kak Fanti. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya yang sudah ikut Keren Destination hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata. Berharap semoga Techminar hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di Techminar keren lainnya, dan tentunya jangan lupa follow Instagramnya, yaitu ada Keren Destination Series, dan Facebook kita Keren Entertainment Indonesia. Dari saya Cynthia Lorene, sampai jumpa. Terima kasih.